Kami dari kelompok proyek akuntansi manufaktur, Ice Cream Ojolali, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan, Politeknik Negeri Medan. Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is... Di sini kami akan mempublikasikan hasil proyek akuntansi manufaktur kami, yaitu laporan keuangan dari perusahaan es krim Ojolali yang beralamat di Jalan Alma Mater nomor 1 Padangbulan. Topik yang kami bahas adalah tentang persediaan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih itu akuntansi manufaktur. Menurut SMKM, akuntansi manufaktur adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan menguasai biaya produksi dan proses produksi dalam suatu perusahaan manufaktur dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. berikut transaksi perusahaan Ice Cream Ojolali. Dibeli persediaan bahan baku untuk 4 hari secara tunai, yaitu susu bubuk, susu kental manis, tepung maizena, gula, bubuk es krim, santan, soda powder dengan total 952.000. Dibeli juga persediaan bahan penolong untuk 4 hari secara tunai, yaitu corn, roti, susu kental manis, meses, jelly dengan total 336.000. Nah teman-teman, transaksi tersebut dilakukan setiap 4 hari sekali. Itu dilakukan secara terus-menerus sampai dengan tanggal 28 April. Sekarang kita akan melakukan penyusunan terhadap kartu persediaan bahan baku pada usaha es krim Ojolali. Kita ambil contoh dari item susu bubuk. Pada transaksi terdapat persediaan awal yang akan digunakan untuk periode 1 sampai 4 Februari dengan pembelian yang akan dicatat pada persediaan masuk sebanyak 4 kg dan harga 70.000 dan jumlahnya sebesar 280.000. Kemudian pada periode yang sama terdapat persediaan keluar untuk diproses sebanyak 4 kg dengan harga 70.000 dan jumlah 280.000. Maka keterangan pembelian dan pemakaian. Kemudian kita ambil contoh item lainnya, yaitu susu kental manis. Pada periode yang sama, yaitu 1 sampai 4 Februari, terdapat persediaan awal sebanyak 3,6 liter dengan harga 40.000 per liter dan jumlah 144.000. Kemudian pada periode yang sama terdapat pemakaian bahan baku sebanyak 3,6 liter dengan harga 40.000 per liter dan jumlah 144.000. Maka dicatat keterangan pembelian dan pemakaian. Kemudian pada transaksi pada tanggal 5 Februari dibeli persediaan bahan baku untuk 4 hari, maka untuk periode 5 sampai 8 Februari dengan jumlah 4 kg dan harga 70.000 per kilogram dengan jumlah 280.000. Dan pada periode yang sama digunakan sebanyak 4 kg dengan harga 70.000 per kilogram dengan jumlah 280.000. Kemudian dicatat keterangan pembelian dan pemakaian.
Kemudian untuk susu kental manis dibeli juga untuk periode 5 sampai 8 Februari dengan jumlah 3,6 liter dengan harga 40.000 per liter dan jumlah 144.000. Pada periode yang sama digunakan persediaan sebanyak 3,6 liter dengan harga 40.000 per liter dengan jumlah 144.000 dan dicatat sebagai pembelian dan pemakaian. Kemudian pada tanggal 9 terdapat pembelian dan pemakaian untuk periode tanggal 9 sampai 12 Februari. Dibeli susu bubuk sebanyak 4 kg dengan harga 70 per kilogram dan jumlah 280.000. Dan pada periode yang sama digunakan 4 kg dengan harga 70 per kilogram dengan jumlah 280.000. Kemudian susu kental manis pada periode yang sama, yakni tanggal 9 sampai 12 Februari. Dibeli susu kental manis sebanyak 3,6 liter dengan harga 40.000 per liter dan jumlah 144.000. Di periode yang sama digunakan susu kental manis sebanyak 3,6 liter dengan harga per liter 40.000, maka jumlahnya 144.000. Kemudian pada tanggal 13 dibeli persediaan bahan baku untuk 4 hari, yakni untuk periode 13 sampai 14 Februari dengan jumlah pembelian 4 kg dengan harga 70.000 per kilogram, maka jumlahnya 280.000. Dan pada periode yang sama digunakan 4 kg dengan harga 70.000 dengan jumlah 280.000. Pada periode yang sama, yaitu 13 sampai 16 Februari, dibeli juga susu kental manis sebanyak 3,6 liter dengan harga 40.000 per liter, maka jumlahnya sama dengan 144.000 dan digunakan pada periode yang sama sebanyak 3,6 liter dengan harga 40.000 per liter dan jumlah 144.000. Pada tanggal 17 dibeli kembali persediaan bahan baku untuk periode 17 sampai 20 Februari sebanyak 4 kg dengan harga 70 per kilogram dan jumlahnya 280.000 dan digunakan pada periode yang sama sebanyak 4 kg dengan total 280.000. Pada periode yang sama, yakni 17 sampai 20 Februari, dibeli juga persediaan bahan baku susu kental manis sebanyak 3,6 liter dengan total 144.000 dan digunakan pada periode yang sama sebanyak 3,6 liter dengan total 144.000. Kemudian dibeli kembali persediaan bahan baku untuk periode 21 sampai 24 Februari sebanyak 4 kg dengan total 280.000 dan pada periode yang sama digunakan sebanyak 4 kg dengan total 280.000. Kemudian susu kental manis untuk periode 21 sampai 24 Februari dibeli juga sebanyak 3,6 liter dengan total harga 144.000 dan pada periode yang sama digunakan sebanyak 3,6 liter dengan total 144.000.
Kemudian dibeli kembali persediaan bahan baku untuk periode 25 sampai 28 Februari dengan jumlah 4 kg dan total 280.000, dan pada periode yang sama digunakan juga 4 kg dengan total harga 280.000. Kemudian susu kental manis untuk periode 25 sampai 8 Februari dibeli sebanyak 3,6 liter dengan total harga 144.000. Pada periode yang sama digunakan sebanyak 3,6 liter dengan total harga 144.000. Maka total persediaan susu bubuk pada bulan Februari sebanyak 28 kg dengan total harga 1.960.000, dan persediaan keluar pada bulan Februari sebanyak 28 kg dengan total harga 1.900.000. Dan total persediaan susu kental manis pada bulan Februari yaitu 25 liter dengan total harga sebesar 1.008.000. Dan total pemakaian susu kental manis pada bulan Februari ini 25 liter dengan total harga 1.008.000. Di sini saya akan menjelaskan persediaan barang dalam proses pada periode 1 sampai 4 Februari dihasilkan sebanyak 2.000 scoop ice cream per periode dengan harga pokok produksi Rp676,46 per scoop. Karena setiap periode memiliki jumlah yang sama, maka harganya pun sama sampai akhir periode yaitu tanggal 28 Februari. Lalu kita cari totalnya dengan cara harga dikali dengan jumlah, maka hasilnya 1.352.920. Lalu kita jumlahkan semuanya. Dari awal sampai akhir periode dapat hasilnya 9.470.440. Lalu kemudian di persediaan keluar barang dalam proses pada periode 1 sampai 4 Februari sejumlah 2.000 scoop ice cream per periode, dan sama di setiap periode sampai tanggal 28 Februari. Lalu kita totalkan dari awal sampai akhir periode sebanyak 14.000 dengan harga Rp676,46. Karena jumlahnya sama sampai akhir periode, maka harganya juga sama sampai tanggal 28. Dengan total kita kalikan harga dikali dengan jumlah, maka hasilnya Rp1.352.920. Lalu kita cari total semuanya dengan cara sum, lalu ditarik dari atas sampai bawah periodenya dengan harga Rp9.470.440.
Dalam pencatatan kartu persediaan barang jadi, maka dicatat persediaan masuk dari barang dalam proses pada periode 1 sampai 4 Februari sejumlah 2.000 scoop ice cream dengan harga pokok produksi seharga 676,46. Karena jumlah persediaan masuk sama hingga periode 28 Februari, maka harga pokok produksi per scoopnya sama seharga 676,46. Nah, untuk mencari total persediaan masuk, harga dikali dengan jumlah scoop. Maka total persediaan masuk dalam satu periode sebesar 9.470.440. Begitu juga dengan persediaan keluar atau penjualan pada periode 1 sampai 4 Februari sejumlah 2.000 scoop ice sama hingga periode 28 Februari. Maka total persediaan keluar sejumlah 14.000 scoop. Harga pokok produksi per scoop periode 1 sampai 4 Februari itu seharga 676,46. Dikarenakan persediaan keluar sama hingga periode 28 Februari, maka harga pokok produksi per scoopnya sama 676,46. Nah, untuk mencari total itu jumlah persediaan keluar dikali dengan harga. Maka hasil persediaan keluar 9.470,440. Sekian, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami. Thank you for watching. Bye-bye. Halo semua. Kami dari kelompok